Ya, baik ya, kita lanjutkan lagi. Jadi ini mungkin akan kita lanjutkan ya penjelasan terkait proses grup. Jadi kalau sebelumnya udah jelaskan terkait dengan inisiasi dan planning, inisiasi, tahap awal dan perencanaan. Nah, bagian ini mungkin akan kita rangkum ya secara singkat terkait dengan eksekusi, monitoring, sama yang terakhir closing ya. Jadi tiga tahap yang terakhir akan kita bahas secara singkat dan cepat di sini ya. Oke ya. Jadi ini kita bicara dulu ya. Yang tahap ketiga adalah terkait dengan proses ya. Proses ketiga adalah proses mengeksekusi sebuah project ya. Jadi kita bicara bahwa bagian yang paling lama dan paling penting di sini adalah mengeksekusi project ya. Jadi mungkin pernah saya sampaikan apalah artinya planning yang bagus tanpa eksekusi yang sesuai dengan rencana ya, sesuai atau eksekusi yang bagus ya. Maka di sini biasanya eksekusi ini membutuhkan waktu yang paling lama ya. Dan juga membutuhkan resource yang paling banyak ya. Nah, di sini project manager must use harus menggunakan their leadership skill to handle the many challenge ya. Jadi memang tantangan yang paling sulit memang di bagian eksekusi sebenarnya ya. Oke, nah nanti ada beberapa bagian yang menjelaskan ini dan juga contoh milestone ya yang bisa menjelaskan bagaimana kita me-achieve sebuah namanya project ya. Oke, nah sama seperti sebelumnya, ini adalah sebuah mapping ya, biar Anda ingat terus. Ini adalah peta dari proses terhadap knowledge area ya. Yang di sumbu ini, di baris ini adalah knowledge area, kemudian ini hanya fokus di prosesnya aja ya. Dan proses yang di sini yang mau kita lihatkan adalah tahap ketiga, yaitu eksekusi ya. Oke. Kalau contoh misalnya di sini ya, kita bicara quality management ya, di dalam eksekusi proses, nah di timnya quality kita melakukan apa nih misalnya? Perform quality assurance ya, bagaimana kita menjalankan QA ya. Kalau di IT ini penting ya, namanya QA itu memastikan bahwa softwarenya atau aplikasi yang kita buat sudah sesuai dengan spek atau belum ya. Nah, contoh di sini misalnya terkait dengan human resource ya di sini ketika eksekusi ya misalnya acquire itu misalnya meng-hire orang, kemudian mengembangkan orang, mengelola orang dan seterusnya ya. Oke, kemudian kalau komunikasi ya jelas nih berarti ini kita bicara komunikasi saat proses ya atau saat sorry kita komunikasi saat saat eksekusi ya. Oke. Procurement ya pengadaan ya sama ya kalau misalnya dalam project IT oh ternyata kita harus beli server, kita harus sewa internet. Nah, ini berarti kondak ya. Kita kondak mengadakan pembuatan pengadaannya. Stakeholder juga sama ya. Stakeholder ini penting juga ketika eksekusi memastikan bahwa eksekusinya itu masih sesuai dengan harapan atau ekspektasi dari stakeholdernya ya. Oke, nah ini contoh ya. Contoh dari milestone bahwa kita itu secara project udah sampai mana ya. Jadi ini contoh bagaimana kita mengeksekusi project dengan baik ya. Jadi contoh misalnya kan ada 5 proses ya. 5 proses itu ada urutannya. Urutannya eh, apa? Ada 5 ya. Pertama ini initiating, kemudian planning, executing ya. Nah, contoh misalnya yang tahap ini udah selesai ya. 2 tahap awal ini tanggalnya sekian, status sudah selesai. Yang PIC-nya Erika. Oke. Kemudian di sini ada isu atau komennya, went very well misalnya. Oke. Kemudian untuk planning ini juga udah ada catatan-catatan ya, complete Erika ya. Ada catatan review with sponsor and team misalnya. Nah, kemudian yang executing atau eksekusinya. Nah, baru jalan yang ini belum selesai, statusnya mungkin masih kosong ya. Nah, di sini mungkin ada isu misalnya poor response so far. Nah, karena ini survei misalnya, karena survei ya mungkin bisa jadi ada kejadian seperti itu ya. Karena mungkin di sini ada respon yang sangat lambat dari para pengguna atau calon pengguna dari sistem kita misalnya. Nah, ini contoh ya, dan report ini nanti akan kita sajikan kepada stakeholder-stakeholder kita ya, stakeholdernya termasuk CEO-nya atau mungkin yang mendanai project kita biar mereka tahu ya. Mereka tahu bahwa project kita itu fasanya udah sampai mana dan statusnya sampai mana ya. Oke. Nah, oke ya. Jadi ini kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjutkan tahap selanjutnya atau proses yang keempat adalah kita bicara terkait dengan monitoring and control ya. Jadi ini sebenarnya harusnya berbarengan ya. Jadi ketika eksekusi, ketika project dieksekusi atau dijalankan, itu biasanya berbarengan dengan monitoring and controlling ya. Jadi monitoring and controlling itu secara timeline itu biasanya berbarengan. Cuman memang waktunya yang dibutuhkan memang nggak akan sebanyak dieksekusi ya. Biasanya misalnya monitoring and controlling itu misalnya contoh dilakukan di
setiap akhir dari weekend misalnya, atau mungkin setiap 10 hari baru monitoring atau controlling, atau setiap 3 hari sekali ya misalnya. Nah, di dalam monitoring and controlling ini penting ya, kita mengukur progres, apakah sudah sesuai dengan objektif atau sudah sesuai dengan schedule. Nah, itu yang paling penting ya, termasuk kalau misalnya ada deviasi atau pergeseran dari rencana, nanti gimana, dan yang paling penting adalah correction actionnya harus seperti apa ya. Jadi kalau misalnya ternyata ini meleset nih, yang harusnya selesai 3 hari meleset jadi 5 hari, jadi mungkin nanti harus ngegeser lagi misalnya. Nah, ini bagian dari monitoring and controlling ya. Oke, nah biasanya ini nanti akan berdampak ke proses grup yang lain ya, dan mungkin akan berdampak juga terhadap project life cycle ya. Outputnya kurang lebih sama ya, biasanya ini performance reports. Performance report itu artinya simpelnya gini aja ya. Salah satu hasilnya adalah progres itu ada berapa persen. Nah, bisa nggak kita ngeluarin berapa persen ya? Anggap misalnya, oh sudah 50% atau oh sudah 65%. Nah, ukurannya apa? Nah, ukurannya pasti ada ukurannya ya. Termasuk misalnya ini ada change request, CR-nya ada perubahan nggak terhadap planning-planning di awal. Nah, mungkin di list juga ya. Oh, ini ada penambahan-penambahan ini dan seterusnya. Kemudian juga ada update apa terhadap beberapa hal terkait dengan rencana di awal ya. Oke, nah kalau kita seperti biasa ya tadi ya, nah ini apa yang kita kerjakan misalnya terkait dengan monitor and control misalnya ya. Kalau kita bicara scope ya, memvalidasi scope ya, ruang lingkup kita udah tercapai belum, atau adakah penambahan atau perubahan. Nah, ini validate scope ya. Termasuk kita mengontrol ya, mengontrol itu memastikan jangan sampai scope-nya melebar ya, melebar dari yang direncanakan di awal. Supaya apa ya? Supaya kalau terlalu melebar nanti geser waktunya ya, geser waktunya, dan nanti akan berdampak ke yang lainnya. Oke, contoh di bagian time management, nah ini jelas ya, kalau time management memastikan waktunya ya, bahkan nanti bisa melakukan apa istilahnya, reminder atau bahkan teguran ya, teguran positif misalnya. Ini kamu harusnya 3 hari udah selesai nih, kenapa kamu belum selesai misalnya ya. Atau ini, oh ini bagian ini harusnya udah selesai nih, kenapa ini belum selesai ya. Nah, kalau misalnya ada apa-apa ya tinggal kita catat ya. Termasuk juga nanti kalau kita bagian cost ya, mengkontrol cost ya. Termasuk kita bandingkan rencana di awal terhadap eksekusinya gimana. Apakah sudah mulai berlebihan. Berlebihan itu artinya over budget ya. Apa yang kita plan di depan ternyata udah mulai over budget misalnya. Ini bagian dari kontrol cost ya. Kemudian kalau kontrol quality jelas ya, memastikan kualitasnya sudah baik atau belum. Kemudian kalau ini yang sisanya kurang lebih sama ya. Di area yang lain mengontrol komunikasi, mengontrol risiko, mengontrol procurement, mengontrol stakeholder management, engagement, dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, terakhirnya adalah kita bicara tentang proses yang terakhir, yaitu project closing ya. Bagaimana nanti bagian akhir sebenarnya, bagian akhir dari project, yaitu sebenarnya kita akan meminta istilahnya apa ya, user acceptance ya, acceptance tidak hanya dari customer tapi dari stakeholder ya, of the final. Jadi ibaratnya kita menyerahkan atau bahkan mendemokan apa yang sudah kita buat, terus di checklist ya, ini sudah sesuai, oh pintu sudah ada, jendela sudah ada, udah sesuai spek belum, bagian fitur loginya udah jalan belum, bagian fitur transaksinya udah jalan belum. Nah, ini bagian dari project closing ya. Nah, di sini dibilang ya, even if project are not complete. Nah, ini solusinya gimana? Cara kita nge-close-nya gimana ya? Jadi ini juga harus penting ya. Misalnya ini ada 10 item, ternyata yang selesai baru 9. Nah, kalau memang yang satu ini adalah pending itemnya ini memang ada hal-hal yang lain dan secara disepakati udah dianggap selesai ya, kita harus anggap selesai ya. Oke, nah di sini nanti outputnya adalah project dokumen ya, project dokumennya, arsip-arsipnya, dan listener-nya. Ini penting banget ya. Kita belajar apa dari project ini ya. Oke, most of project biasanya juga ada namanya dokumen report ya, terutama nanti kalau Anda terlibat dalam proyek-proyek pemerintah, biasanya mereka meminta namanya final dokumen ya. Dan presentasi ini biasanya juga wajib ya, presentasi untuk sponsor atau senior manajemennya. Oke, nah di sini juga ini ada beberapa kegiatan yang terkait dengan closing ya, jelas ya, terkait dengan integrasi ya, close the project. Kalau kita bicara procurement ya, close the procurement ya, biar tidak menggantung ya. Procurement kalau misalnya sudah selesai ya kita bayar dan seterusnya ya.
Nah, kurang lebih seperti itu ya bagian dari ini. Nanti kita lanjut beberapa case study ya terkait dengan proses dan contoh implementasinya ya.